Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 23 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih dan pemeliharaanmu yang terus kami alami dan kami nikmati di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Jangan membeda-bedakan. Daami ma'pasi sengaran. Dalam hidup bersesama, sikap saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan adalah tindakan yang seharusnya terjalin satu dengan yang lain. Karena dengan mengasihi semua orang, sebuah komunitas akan sehat dan relasi yang terjalin menjadi baik dan membahagiakan. Namun, jika memperhatikan pola hidup orang percaya masa kini, kasih yang merangkul semua orang tampaknya semakin berkurang. Contohnya, banyak anak muda membuat kelompok-kelompok yang hanya mengasihi dan mementingkan kelompoknya. Di lain sisi, sebagian orang tua lebih memilih untuk menyibukkan dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga anak-anak terabaikan. Sikap mementingkan diri atau kelompok terkadang terjadi dalam gereja, di mana pelayanan hanya terfokus pada beberapa orang atau kelompok saja. Padahal semua orang harus dilayani dalam kasih tanpa membeda-bedakan. Persoalan seperti itulah yang ditegaskan dalam teks ini, bahwa ketika kita melayani, rangkullah semua orang di dalam kasih. Seperti Paulus, yang ketika ia melayani, dia melayani dalam kerendahan hati. Saat akan membagikan Injil Yesus Kristus kepada orang Yahudi, dia masuk ke kehidupan orang Yahudi. Begitupun saat berhadapan dengan ahli Taurat dan orang lemah, Paulus hadir dan menjadi bagian dari mereka. Tindakannya ini bukan berarti dia terbawa arus dan tidak bisa mengendalikan dirinya, namun justru menegaskan bahwa pelayanan itu hendaknya dinyatakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, pendidikan, dan lain-lain. Tujuannya jelas, agar semua orang merasakan cinta kasih Kristus, menjadi perenungan bagi segenap orang percaya masa kini. Apakah pelayanan yang dilakukan selama ini adalah pelayanan kasih bagi semua orang, atau justru hanya mementingkan pribadi atau kelompok tertentu? Firman-Nya jelas, yakni pergilah dan layanilah semua orang di dalam kasih bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami,
Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dengan hidup saling mengasihi tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.